Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan coaching yang akan kita lakukan di sini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Endang Kustiani sebagai observer dan Saya Desi sebagai coach. Dan saya Nurul sebagai coach. di dalam sesi demonstrasi kontekstual ini, dalam proses coaching ada beberapa rubrik penilaian dalam percakapan coaching, yaitu tentang prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, seorang observer juga akan ingin mengetahui hal-hal yang ingin dikembangkan serta diobservasi, dan juga ingin mengetahui tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Mari kita sama-sama menyaksikan proses coaching hari ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Ada waktu ke Bu? Insya Allah bisa. Selalu ada waktu untuk Bu Nurul. Alhamdulillah. Saya pengen cerita Bu. Apa itu Bu? Iya kan, saya baru semester ini kan dikasih jam mengajar SBK nih Bu. Tapi berjalan 2 bulan ini saya punya permasalahan di kelas Bu Desi tentang siswa-siswa saya yang tidak bisa aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu untuk tugas-tugasnya juga tidak banyak yang mengerjakan, hanya 50% di antara mereka yang mengumpulkan tepat waktu Bu Desi. Jadi Ibu merasa bahwa anak-anak itu selama pembelajaran Ibu belum banyak yang mengumpulkan tugas, gitu ya. Jadi kurang antusias mungkin ya Ibu ya. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf Ibu, kita ini mungkin untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan kita ini? Saya ingin mengentaskan masalah saya Bu Desi, bagaimana caranya saya membuat anak-anak itu aktif di kelas, membuat anak-anak itu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran ataupun mengerjakan tugas. Oh, jadi Ibu ingin anak-anak lebih aktif, kemudian lebih lebih antusias mungkin ya Ibu ya dalam pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira dalam pembelajaran Ibu, anak-anak itu antusias, anak-anak itu kalau kita skalakan Ibu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira antusiasnya di skala berapa Ibu? 6 mungkin Bu, kalau 6 ya, 6 atau 5, jadi berkisaran. Jadi mungkin berarti kalau separuh, kalau 6 dan 5 berarti kemungkinan lebih, kalau 5 berarti separuh dari siswa itu aktif dan separuhnya tidak aktif gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu pernah nggak Ibu berpikir lagi apa sih yang membuat anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran ini? Kalau dipikir ya Bu, saya tuh masih teacher center sih Bu di kelas itu. Karena memang pengembangannya saya juga masih kurang kurang maksimal gitu. Karena kan memang basic saya kan bukan SBK ya Bu. Iya. Jadi yang saya ajarkan apa yang ada di buku itu aja, tidak ada referensi-referensi yang lain. Jadi saya hanya menjelaskan yang ada di buku, setelah itu memberikan tugas-tugas. Begitu. Memang kalau misalnya kita hanya berpatokan dengan satu buku saja, satu referensi aja, kemudian anak-anak kita fokuskan untuk mengerjakan tugas, pasti mungkin anak-anak itu akan kurang antusias mungkin ya, karena merasa monoton gitu ya mungkin Ibu ya. Nah, kira-kira
apakah ibu sudah punya rencana untuk membangkitkan antusias anak-anak? Kemarin itu saya ada berkolaborasi dengan guru SBK yang lain. Kira-kira apa sih Bu yang diberikan kepada anak-anak gitu kan? Kata ibu itu, coba Bu Nurul ambil materi A, B, C, dan memang itu di luar pikiran saya Bu, karena kan pengembangan begitu kalau bukan faknya kan nggak sampai kepikiran ke situ ya Bu. Terus yang kedua, Bu Nurul harus praktek, SBK itu harus praktek, mau itu seni ada prakteknya, terus seni musik juga ada prakteknya, serta apa itu satu lagi ya, Seni lukis mungkin? seni lukis atau apa ininya ya, Tari? bukan tari, lukis, dan apa Bu, opera itu loh Bu, Drama seni drama seperti itu. Nah untuk hal-hal seperti itu, seperti nari ataupun musik aja kan saya nggak terpikirkan ke situ Bu, karena kan memang kompetensi saya nggak di situ. Seperti itu. Jadi selama ini yang saya lakukan masih sampai di berkolaborasi dengan ibu itu gitu. Tadi sudah berkolaborasi dengan teman sejawat. Apa ibu sudah mencoba untuk mencari media-media pembelajaran yang lebih interaktif? Misalnya ibu melihat dari YouTube cara-caranya, karena sekarang rame ini Bu ya, karena selama pandemi guru-guru mulai suka mengupload bahan ajarnya lewat YouTube gitu, atau mungkin dari video-video, atau mungkin dari studi field, anak-anak dibawa langsung ke, kalau nari kan mungkin hari Minggu dibawa studi field ke Desa Pampang, di situ mereka ada nari-nari seperti itu. Iya. Kira-kira gimana? Kira-kira apakah ibu sudah? Saya belum sampai ke situ sih Bu Desi, karena kan memang wawasan kita tentang tari, terus sanggar tari itu kan juga memang nggak ada ya Bu ya. Selama ini yang saya kembangkan itu cuman dari, coba deh carikan materi A, B, C di YouTube seperti itu. Sedangkan saya sendiri tidak mencari itu gitu. Jadi mungkin itu satu solusi yang saya harus lebih aktif untuk mencari media kali ya. Iya. Jadi mungkin apalagi anak-anak yang ini namanya anak sekolah kan berdiferensiasi ya Bu, macam-macam gitu ya. Jadi mungkin ibu bisa mulai gitu ya, mungkin mulai mencari bahan ajar yang baru. Nah, kira-kira nih Bu, kalau menurut ibu yang mudah ibu dapatkan media pembelajarannya itu apa? Kalau yang mudah saya akses sih YouTube itu tadi Bu, dan ya? itu juga dekat ya sama anakku. Itu yang mau saya kembangkan. Jadi Di rencana saya nanti pembelajaran selanjutnya saya ingin ke situ gitu. Mungkin terus juga menambah referensi yang lain kali. Mungkin nggak hanya terpatok dengan buku teks yang ada di perpustakaan, namun saya akan bekerja sama dengan sanggar tari mungkin. Jadi anak-anak itu ada proses gerak lah istilahnya Bu ya. Iya Ibu. Saya setuju sekali itu Bu. Jadi ada inovasi-inovasi baru ya, walaupun kita itu sebagai guru BK dan memberi pembelajaran yang nggak pernah kita tahu, tapi dengan kita berkolaborasi pengetahuan kita lebih baik. Nah, kalau dari yang pertama kita tadi sudah bicara rencana aksinya. Yang pertama sudah kolaborasi ya Ibu ya. Yang kedua mencari media-media pembelajaran gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira Ibu mau mulai aksi ini kapan? Segera mungkin ya, sudah dalam pembelajaran minggu depan harus saya lakukan itu, dan saya pengen lihat progres dari anak-anak. Mungkin itu yang mau saya lakukan nanti. Nah, apakah Ibu punya komitmen untuk diri Ibu sendiri dan untuk anak-anak supaya mereka tuh menjadi lebih antusias?
Iya Bu, saya akan selalu berinovasi mungkin untuk mereka. Pembelajarannya kita ganti, maksudnya metodenya kita variasi dan menyepakati dan sesuai dengan apa ya, model pembelajaran atau profil mereka. Profil kalian. Iya. Saya setuju sekali itu. Saya harap komitmen Ibu terus dilaksanakan. Dan menurut Ibu nih, setelah kita bincang-bincang ini, bagaimana perasaan Ibu? Saya senang sekali memunculkan ide untuk perubahan dalam pembelajaran kami. Saya kira-kira masih ada yang mau Ibu omongkan pada saya? itu aja sih. Semoga saya kabarin Desi gimana perkembangan anak-anak korban 11. Semoga dari hasil kita ini Ibu benar-benar berkomitmen dengan komitmen yang tadi Ibu sudah komitmenkan, berjanji bahwa Ibu akan benar-benar melakukan, memberikan inovasi-inovasi pembelajaran buat murid-murid supaya mereka lebih antusias. Iya. Iya Bu. Saya dukung Ibu, semoga walaupun kita guru BK tapi kita mampu untuk menjadi ibu SBK yang hebat. Yakin aja dulu, gitu ya Bu Desi. Iya. Semangat ya Ibu. Semangat Bu, terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama, Ibu. Iya, assalamualaikum. Saya pergi dulu Bu ya. Waalaikumsalam Ibu. Wow, luar biasa. Kita tadi sudah menyaksikan proses coaching yang dihadiri oleh seorang coach Ibu Desi dan coach Ibu Nurul. Saya sebagai observer sudah mengobservasi gitu ya, pembicaraan beliau berdua ini. Proses coaching berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuannya dari awal, mengapa coaching ini diselenggarakan sudah disampaikan, sudah ditanyakan juga oleh seorang coach dan coach itu menjawab tujuannya apa sih, itu sudah disampaikan di sini. Dan setelah tujuan adalah rencananya tadi juga sudah disampaikan, bahkan aksi ketika terakhir pun, bahkan sampai akhir aksinya pun sudah dipertanyakan oleh seorang coach dan telah disimpulkan juga oleh seorang coach. Selain itu, sesuai dengan alur tirta, saya juga mengobservasi di sini tentang kompetensi inti dalam coaching ini, yaitu kehadiran penuh dari mimik, dari tatapan mata seorang coach kepada coach. Saya sudah dapat melihat di sini bahwa kehadiran penuh seorang Bu Desi siap mendengarkan secara aktif dari seorang coach di sini. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah diajukan oleh seorang coach di sini. Kata-kata pemantik yang luar biasa sehingga dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach. Bahkan coach tadi sudah berbagi pengalaman ketika coach ingin meminta. Tadi ada beberapa pernyataan dari coach yang ingin mencari pengalaman dari seorang coach. Tadi saya bisa melihat di sini, yaitu ketika coach tadi berbagi pengalaman tentang kunjungan wisata kebudayaan misalkan di Pampang gitu ya coach ya. Luar biasa tadi berbagi pengalaman kepada seorang coach. Nah, ada beberapa juga yang saya lihat di sini tentang paradigma berpikir seorang coach pada saat coaching, yaitu fokus pada coaching. Tadi terlihat fokus, bahkan ketika komunikasi berjalan dengan lancar terlihat kefokusan di sini. Selain itu, seorang coach juga bersikap terbuka dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Itu terlihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach kepada coach. Mempunyai kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru dan masa depan dari seorang coach. Saya melihat ada beberapa prinsip coaching di sini, kemitraan. Tidak ada yang namanya gap gitu ya, tidak ada yang namanya mana yang lebih pandai, mana yang kurang. Di sini adalah sama-sama ingin mencari ilmu. Saya lihat kemitraan di sini. Selain itu adalah proses kreatif. Saya juga melihat di sini, selain itu juga memaksimalkan potensi. Bahkan beberapa pertanyaan pemantik, pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach kepada coach berhasil memantik, berhasil menggali potensi dari seorang coach sendiri
di beberapa media yang akan disajikan oleh seorang coach, yaitu tentang YouTube gitu ya, bekerja sama dengan Sanggar Tari. Luar biasa coaching hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan coach dan coaching di sini. Untuk coach, yaitu apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh seorang coach? Yang saya harapkan adalah dalam proses coaching ini ada komitmen dari coaching untuk membuat dirinya anak-anak menjadi antusias belajar. Dan sudah tercapai indikatornya itu tadi ya? Iya. Oke. Ada komitmen Sudah dari ada coaching. komitmen. Sudah tercapai nih ya indikator ketercapaian yang diinginkan seorang coach. Untuk selanjutnya dari coach sendiri, apa sih yang ingin dikembangkan lagi? Yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching ini yang ingin lebih baik lagi dari diri seorang coach di sini. Pembelajaran saya Bu, yang saya ingin capai dan kembangkan lagi cara belajar saya, pembelajaran saya, bagaimana kelas saya, bagaimana saya menginovasi pembelajaran saya, dan tentunya saya menjadi pemimpin pembelajaran yang ingin saya Dan berpusat kepada peserta didik. Wow. Luar biasa, terima kasih banyak Coach Desi, Coach Ibu Nurul, terima kasih banyak Ibu Desi. Baik Bapak Ibu, di sini demikianlah proses coaching kali ini. Semoga apa yang kita sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan yakinlah kita akan terus belajar. Insya Allah kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang selalu mengedepankan kepentingan anak didik kita. Demikian proses coaching kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi